Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qailu fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para bapak, para ibu, keluarga besar jamaah Masjid Raudhatul Falah, taman kebahagiaan yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama dan paling utama, tidak ada kalimat yang patut kami sampaikan melainkan ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan limpahan rahmat dan nikmat Allah, pagi ini dengan takdir Allah kita dipertemukan di Baitullah Masjid Raudhatul Falah untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang berupa ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi, mencari tambahnya ilmu di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita yang baik selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala kekurangan dan kekhilafan kita, sengaja atau tidak, diampuni oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Kedua kalinya salatullah wa salamuhu semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kalau kita mengikuti langkah-langkah beliau, meniru akhlak beliau, meneruskan syariat yang diajarkan oleh beliau, insya Allah akan selamat dan bahagia mulai perjalanan hidup kita di dunia ini sampai nanti dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan oleh Allah, hari berjalan dengan begitu cepatnya, tidak terasa. Dengan pergeseran masa terjadilah perputaran waktu, baik itu dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun, dan begitu seterusnya. Ini mengingatkan kepada kita, jangankan bergeser 1 tahun, 1 detik pun berarti jatah ketentuan pulau panjangan hidup di dunia semakin berkurang dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kula panjenengan dipertemukan di bulan suci Ramadan ini adalah pilihan Allah. Kenapa? Karena mungkin di antara teman, keluarga, tetangga kula panjenengan yang tahun yang lalu masih bisa menikmati ibadah puasa, ibadah sholat tarawih, jamaah subuh berjamaah, namun saat ini dia lebih dahulu dipanggil oleh yang kuasa. Mungkin di antara teman, tetangga, keluarga kula panjenengan ada yang kepingin melaksanakan ibadah puasa, qiyamul lail, sholat tarawih dan lain sebagainya, namun benturan dengan usahanya dan dia tidak mau meninggalkan itu, atau bisa saja dia diuji oleh Allah dalam keadaan sakit atau berbaring di rumah sakit. Nah, kula panjenengan yang masih dikasih kesempatan, kesehatan, dipertemukan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa detik saja, nikmatilah. Artinya apa? Manfaatkan sebaik-baiknya. Para bapak ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah kitab Durratun Nasin dijelaskan, idza kana akhirul lailatin Ramadan, apabila bulan suci Ramadan berada di akhir penghujung, bakatis samawati wal ard, menangis makhluk-makhluk Allah yang besar, langit, bumi, bintang, matahari, menangis. Namun kula panjenengan manusia ono sing menangis oleh apa bingung, gak iso mudik ya. Tapi ini menangis bukan karena apa-apa. Kenapa? Musibah li ummati Muhammad, bencana besar menimpa kepada umat Nabi Muhammad. Ditanya oleh sahabat kepada baginda Rasul, ayyu musibatin hiya ya Rasulullah, musibah apa?
zahabu Ramadan, umat Muhammad ditinggal bulan suci Ramadan. Nek kula panjenengan manusia wajar ya menangis. Kenapa? Yo bisa ditinggal bulan yang istimewa, bisa bahagia karena kita bersyukur bisa memerangi hawa nafsu selama bulan suci Ramadan. Badal kita umat manusia enggak lepas dengan nafsu. Tapi di balik itu pula ada makhluk Allah yang menjerit sekeras-kerasnya. Siapa itu? Iblis alaihi laknah. Di saat kula panjenengan umat baginda Rasul melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kemudian keluar melaksanakan sholat Id, ternyata makhluk Allah yang namanya iblis menjerit sekeras-kerasnya. Di saat menjerit terdengar seluruh dunia, tapi kula panjenengan nggak dengar. Karena jin itu apa? Karena iblisku kana minal jin, golongan jin. Fafasako, tapi dia fasik. Begitu menjerit sekeras-kerasnya, terdengarlah anak buahnya mereka berduyun-duyun datang menghadap. Ada apa Tuhan? Ada apa Tuhan? Tidak ada apa-apa. Loh kenapa nggak ada apa-apa kok Tuhan menangis menjerit sekeras-keras itu? Karena umat Muhammad yang ibadah puasa di bulan suci Ramadan kemudian keluar melaksanakan sholat Id, ternyata dosa-dosa yang dilakukan di sepuro kabeh diampuni oleh Allah. Maksudnya apa? Jadi kita mengganggu selama ini 1 tahun sia-sia. Kenapa? Kesalahannya diampuni oleh Allah. Lalu gimana? Kamu harus kerja semangat lagi. Gimana caranya? Apa? Manusia, khususnya umat Nabi Muhammad itu melakukan kesalahan lagi sehingga suatu saat meninggal masih merasakan siksaan neraka. Naudzubillah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tidak terasa sebentar lagi memasuki bulan Syawal. Bulan Syawal itu adalah bulan harapan. Harapan yang pertama, harapan terampuni dosa kita yang selama ini pernah kita lakukan sengaja atau tidak. Kenapa? Manusia itu nggak bisa lepas dari dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan ini sesuai dengan hadis baginda Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, qiyamul lail di bulan suci Ramadan atas dasar iman dan mencari ridha Allah, dosa-dosa yang pernah dilakukan akan diampuni oleh Allah. Itu harapan pertama. Lalu yang sering kita lakukan sebagai umat manusia, dosa ada hubungan dengan Allah, ada sesama manusia. Kalau dosa kula panjenengan kepada Allah gampang. Mantun sholat atau mau sholat, wudu disolati, habis sudah. Apalagi dipuasai. Setelah puasa bersih. Tapi yang perlu kita perhatikan, kesalahan kula panjenengan sesama manusia. Apakah kepada orang tua khususnya, mertua, besan, menantu, anak, tetangga, teman dan lain sebagainya. Apakah kita selesai hubungan dengan Allah, kita bersihkan, mampukah di bulan Syawal nanti kemudian kita saling memaafkan atau memberi maaf kepada orang yang pernah salah kepada kita, atau kita yang minta maaf? Kalau belum diselesaikan, khawatir. Khawatir apa? Baginda Rasul pernah mengamini doa malaikat Jibril. Malaikat Jibril berdoa, ya Allah, hambamu yang puasa tulus mencari ridhamu, tapi masih ada sakit hati, masih ada gerundel sesama temannya, jangan kau ampuni dulu. Ya Allah, diamini oleh Rasul. Amin, kabulkanlah doa malaikat Jibril. Loh, ini yang kita khawatirkan. Oleh karena itu, tidak hanya nunggu bulan Syawal, mulai sekarang sering-seringlah kita minta ampun, terutama apa? Kepada orang tua. Yang punya orang tua. Yang nggak punya, tetap kita doakan orang tua. Di mana dalam surat apa? Dalam Al-Qur'an ayat surat 17 ayat 23,
Allah telah berfirman yang tidak asing lagi bagi kula panjenengan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Allah berfirman, Allah mewajibkan kepada manusia satu, jangan sampai menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu nyembah selain Allah, berhala dibuat-buat sendiri, disembah-sembah sendiri. Sekarang banyak sesuatu yang mempengaruhi sehingga kita lupa ibadah kepada Allah. Contoh, kula panjenengan dulu gak ngerti HP, ibadah temen. Mari maghrib ngaji karena gak ono TV. Wong dulu saya masih ingat di kampung ada satu orang yang punya TV hitam putih, ngono di setel antri sak kampung geruduk-geruduk. Sekarang nggak ada orang nggak punya TV itu, nggak ada. Apalagi dikasih ngerti HP. Nikmat rupa HP. Kalau nggak kuat iman, biarpun adzan di sana sini gak ngereken. Anak kecil itu kalau ngerti HP dipanggil gak memperhatikan. Lah itulah pengaruh zaman sekarang. Bisa laptop juga mempengaruhi, bisa HP. Bukan nggak boleh, tapi ingat dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, ayo sholat. Hayya 'alal falah, mari menuju kebahagiaan. Tapi kadang-kadang nggak memperhatikan. Makanya panjenengan bersyukurlah. Waktu subuh enak-enaknya istirahat tidur, jenengan menyempatkan waktu, itu luar biasa. Nah, kalau sudah kita bisa beribadah kepada Allah, mencari doa Allah, ini satu paket gak bisa dipisahkan. Wabil walidaini ihsana, kepada orang tua ya berbuat baiklah. Lebih-lebih kepada kedua orang tua, mertua. Jangan dibedakan. Jangan seneng anaknya gak seneng apa? Mertuane. Jangan dibeda-bedakan. Di orang tuanya sendiri apa diberikan sate gulai, mertuane itu kalau sego jagung. Lah jangan. Jadi memang ada rizkinya itu ya apa adanya, kecuali memang gak seneng sego gulai itu. Jadi muliakan. Bagaimana cara kita memuliakan? Kenapa? Ini saya rasakan sendiri. Dengan saudara saya dengan semua lejak dari pondok itu paling akrab dengan orang tua. Ada apa-apa selalu minta doanya. Makanya jenengan yang punya orang tua, apalagi di desa, kalau punya rezeki jangan sampai nggak pulang. Mintalah doanya, mintalah restunya. Jangan HP ini saja, SMS-nya saja yang datang. Mohon maaf saya nggak bisa pulang. Ya. Kalau dulu saya masih ingat kalau hari raya itu 1 minggu gantian. Dari kesini. Sekarang enggak. Masih studio jajan kadang-kadang gak kalong. Ya, makanya itu dihilangi kegiatan yang enggak baik itu. Jadi paling enggak sempatkan. Kecuali memang waktu jaga, waktu piket lain lagi. Nah, jadi kepada orang tua, selama orang tua itu masih ada, mintalah maaf, mintalah doa restunya. Kenapa? Doaul walidi li waladihi ka doain nabi li ummati. Dungane wong tua kepada anaknya itu mustajabah, seperti doanya nabi kepada umatnya. Tapi zaman sekarang kita melihat ada yang menangis, orang tua sampai dituntut ke pengadilan oleh anaknya. Loh, kalau itu tahu besok anaknya seperti itu, sejak lahir kan dibuang saja. Ya. Kan kita lihat berita Masya Allah seperti itu. Jangan sampai. Makanya di situ ayat tadi, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Ada kalanya bersama panjenengan orang tua itu salah satu atau kedua-duanya. Artinya panjenengan kumpul dengan orang tua, dengan mertua, baik masih hidup keduanya atau salah satunya. Kadang-kadang tambah tua, tambah cerewet. Nggih. Wis tak kene mangan nang kene takoni, aku gak tau mangan sedina pisan padahal mangan bala-balik nggih. Jadi harus sabar.
Itu pun gak boleh dalam Al-Quran. Fala taqul lahuma uff, jangan mengatakan uff, bosan, jenuh, itu gak boleh. Wala tanharhuma, apalagi bentak. Jangan sampai membentak. Kalau memata jengkel ya harus disembunyikan, jangan diketokno. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya kapan iso nyenengno wong tua. Padahal tahu terasa kalau nanti kita jadi orang tua, anak bilang kasar sedikit mangkel. Lah makanya senangkan yang punya orang tua, itu pahala besar kalau panjenengan masih bersama-sama dengan orang tua. Bahkan dianjurkan dalam ayat tadi, wa qul lahuma qaulan karima, katakan kepada keduanya dengan apa? Ucapan yang mulia, yang lemah lembut, yang menyenangkan. Pak, Bu, panjenengan punya jabatan setinggi apapun, punya kekayaan sebanyak apapun, tapi kalau menyakitkan hati orang tua, adab Allah bisa saja ditangguhkan hari kiamat. Illa uququl walidain, kecuali apa? Menyakitkan orang tua. Tidak hanya nunggu di akhirat, di dunia sudah ditampakkan, naudzubillah. Nah itu, oleh karena itu, kalau orang tua sudah masih ada, silakan datangi. Kalau ada perlu apa-apa, minta doanya, minta restunya, itu penting. Bahkan kalau bisa tiap sholat atau sehari sekali kita doakan, kita fatihai orang tua kita, insya Allah rezeki panjangan lancar. Terus apa? Kita doakan anak kita. Kenapa? Aset kita. Ulo panjangan nggak tahu apakah anak kita nanti ahli ibadah, apakah anak kita nanti ahli ilmu, apakah anak kula panjenengan besok nurut? Nggak tahu. Apa yang di luar batas kemampuan manusia, kula panjenengan bisa mengajukan kepada Allah. Ma yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang mampu menembus ketentuan Allah melainkan doa. Itu kalau masih hidup. Lah kalau masih meninggal, kalau sudah meninggal, padahal dulu belum pernah mengenakkan, memberikan kenyamanan, bahkan sering menyakitkan, ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Di antaranya apa? Mendoakan, ya, memintakan ampun, ya. Makanya dalam hadis, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil muwawwis, tidak ada orang yang meninggal siapa saja kecuali bagaikan orang yang tenggelam. Yantadiru da'watan talhaqu min idniya min akhihi aw musadiqillah, sangat menunggu, sangat menanti bantuan dari orang yang hidup, apakah itu keluarganya, temannya, sanak familinya, anak-anaknya. Kalau bantuan itu nyampe kepadanya, itu lebih senang, lebih bahagia daripada dunia seisinya. Lalu apa yang diharapkan oleh orang yang sudah meninggal? Ad-doa wal istighfar, mendoakan dan memintakan ampun. Jangan bisa Allahumma firli wali walidayya, Allahumma firlaha, atau astagfirullahaladzim li abi wa ummi, terserah. Gak bisa bahasa Arab, ya Allah ampunilah dosa kami, ya Allah dosa kedua orang tua kami. Jangankan kalau Nabi Ibrahim itu orang tuanya adalah pekerjaannya membuat patung. Begitu Nabi Ibrahim sudah dapat petunjuk pada Allah, dari Allah, kemudian Nabi Ibrahim mengingatkan orang tuanya nggak diperhatikan, bahkan Nabi diusir, tetap Nabi Ibrahim mendoakan. Begitu Nabi Ibrahim tahu orang tuanya musuh Allah, dia berhenti. Tapi dia masih berharap. Dalam surat Ibrahim ayat 41, Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa orang-orang mukmin. Kapan? Yauma yaqumul hisab, di saat kau tegakkan pengadilan, ya Allah. Jadi Nabi Allah tetap berharap, biarpun orang tuanya non muslim, tapi berharap supaya apa? Allah mengampuni dosanya. Nah kalau orang tua sudah meninggal, yaitu minta akan ampun dan menyambung sanak famili yang seandainya orang tua masih ada, masih nyambung. Kadang-kadang orang tua sudah meninggal mulai tambah jauh. Jangankan orang lain, kata saudara itu jadi orang lain jadi tetangga, jadi sahabat. Kalau bisa tetap apa, nyambung. Lah itu selama kula panjenengan masih berbuat baik, orang tua yang sudah meninggal itu pasti senang. Kenapa? Karena ditunjukkan
laporan-laporan keluarganya yang masih hidup itu, kalau panjenengan menjaga kebaikan, apa saja kebaikan, orang tua itu bangga. Dalam Al-Quran banyak. Nah, oleh karena itu, karena waktunya nggak nutup ya, jadi kita mohon, selalu memohon kepada Allah. Apa? Ya, mudah-mudahan kita itu terus dibimbing oleh Allah. Kula panjenengan ditoto. Makanya dengan panjenengan menghadiri, menjaga qiyamul lail, kewajiban-kewajiban terutama, mudah-mudahan menjadi sababiyah. Sababiyah apa? Yang punya hajat dikabulkan oleh Allah, yang sulit dimudahkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah. Keluarga kula panjenengan jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan yang terpenting, suatu saat dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Mari kita bersama-sama mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sisa umur kita dengan umur yang berkah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi adadi anwa'ir rizqil futuhat. Ya basital ladzi yabsutur rizqa liman yasha'u bighairi hisab. Ubsud alaina ya Allah rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan bila ta'abin wala masyaqqatin min khazaini ghaibika bighairi minnatin bimahdifatika wa karamika bighairi hisab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'ah walhamdulillahi ala kulli hal wa ala kulli hali ahli nar. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa al-batila batilan warzuqna jitinabah. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah. Bimbinglah kami semua ya Allah, tunjukkan ke jalan yang benar dan kumpulkan kami ya Allah dalam surgamu. Ampunilah ya Allah, jangan sampai kami ini menjadi hamba-Mu yang Kau murkai, yang Kau benci ya Allah, tapi bimbinglah kami menjadi hamba-Mu yang mendapatkan ridho-Mu dan surga-Mu ya Allah. Allahumma ja'al hadil buq'atan mubarakah nafi'atan daimah ila yaumil qiyamah ya Allah. Jadikanlah tempat ini, kampung ini, daerah ini, negeri ini ya Allah, negeri yang aman, yang berkah, yang manfaat sampai hari kiamat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahil alamin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma